Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku, mahasiswa Fakultas Kedokteran UM Surabaya. Perkenalkan saya Satria Unggul Wicaksana Prakasa SHMH, pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila di FKUM Surabaya. Saya akan mengampu mata kuliah tentang pendidikan Pancasila dan kaitannya dengan anti korupsi. Kenapa pendidikan anti Pancasila dan anti korupsi? Karena ini adalah mandat dari pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Pendidikan Pancasila dan anti korupsi ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan saling terintegrasi. Maka dari itu, hadirnya pendidikan Pancasila harapannya dapat diterjemahkan dan dapat diejawantahkan melalui berbagai macam analisis kritis, entah itu dalam konteks kenegaraan maupun dalam hal menyikapi apa itu korupsi dan tantangan ke depan tentang pemberantasan korupsi. Mengapa kalian penting untuk ikut andil di dalam pemberantasan korupsi? Karena korupsi di Indonesia adalah symptoms. Korupsi di Indonesia adalah suatu penyakit yang menghambat jalannya pembangunan, jalannya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dan jalannya proses kenegaraan yang baik, seperti itu. Sehingga setelah teman-teman mendapatkan perkuliahan tentang Pancasila, pendidikan Pancasila dan anti korupsi ini, teman-teman diharapkan mampu memahami dan mendefinisikan terkait itu filsafat Pancasila dan Pancasila itu sendiri. Kenapa Pak kok filsafat Pancasila? Karena ini adalah perkuliahan. Teman-teman sudah memasuki masa studi perguruan tinggi, yang itu jauh berbeda pendidikannya dengan pendidikan ketika teman-teman mempelajari Pancasila pada saat SD hingga SMA. Pendidikan di Pancasila di teman-teman perguruan tinggi adalah memahami apa yang ada di dalam atau something beyond dari Pancasila itu sendiri. Apa itu? Yaitu makna filosofisnya. Nanti Pak Satria akan jelaskan terkait dengan akar filsafat dari Pancasila itu sendiri, lalu kemudian menjelaskan Pancasila sebagai jati diri bangsa, tidak hanya sekedar simbol yang ditaruh di tembok, tetapi harus diejawantahkan, harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bernegara, lalu menganalisis sila-sila dari masing-masing Pancasila, nanti dengan pendekatan filsafat, ada aspek ontologi, epistemologi, hingga aksiologi dari Pancasila. Nanti Pak Satria akan jelaskan satu persatu ketika perkuliahan. Hingga kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional. Bagaimana tantangannya daripada ideologi-ideologi lain seperti ideologi komunisme yang saat ini terjadi atau yang sering digaungkan akan hidup kembali, atau ideologi kapitalisme yang disadari atau tidak itu justru menjadi suatu ideologi yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan berbangsa, khususnya di dalam hal liberalisasi, terjadinya gap antara si kaya dan si miskin dan lain sebagainya. Ideologi Islam, khususnya dalam hal ini adalah radikalisme, itu juga perlu kita sikapi. Bagaimana posisi Pancasila di tengah pertarungan ideologi itu sendiri. Kemudian dapat menjelaskan Pancasila sebagai dasar terselenggaranya pendidikan anti korupsi. Artinya ada soul atau nyawa dari pendidikan anti korupsi itu adalah Pancasila. Apa makna dan apa kaitannya, itu nanti akan Pak Satria akan jelaskan, khususnya nanti setelah ujian tengah semester. Lalu yang terakhir adalah teman-teman nantinya akan dapat menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan bagaimana sikap teman-teman dalam melawan praktek eh, korupsi yang terjadi di berbagai macam sendi-sendi kehidupan bernegara. Jadi pokok bahasan nanti selama satu semester kita akan mempelajari Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Itu nanti akan kita pertemuan awal, lalu ada makna, isi, termasuk landasan sila-sila dari masing-masing Pancasila. Kemudian Pancasila dalam sejarah konteks perjuangan bangsa Indonesia, mulai dari sidang BPUPKI, PPKI, hingga setelah kemerdekaan nanti. Di era Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Bagaimana konstelasi eksistensi dari Pancasila itu sendiri di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk kita akan nanti menganalisis Pancasila sebagai suatu sistem nilai.
Nilai yang dalam hal ini adalah value yang diterapkan di dalam kehidupan bernegara. Bagi siapa, Pak? Khususnya bagi penyelenggara negara, bagi DPR, bagi pemerintah, bagi penegak hukum, termasuk bagi teman-teman yang kemudian, nantinya akan menjadi suatu kelompok profesional atau kelompok profesi, dalam hal ini adalah profesi dokter. Itulah yang nanti akan Pak Satria akan jelaskan, Pancasila sebagai sistem nilai. Termasuk Pancasila sebagai politik. Nanti teman-teman akan memahami bahwa praktek kenegaraan itu harus dijalankan berdasarkan prinsip dan asas yang tertuang di dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional. Tadi sudah Pak Satria jelaskan, bagaimana percaturan atau, pertarungan Pancasila di dalam kehidupan atau, pertarungan ideologi itu sendiri. Kemudian nilai-nilai dan prinsip anti korupsi sebagai semangat membumikan Pancasila. Wujud dari Pancasila di dalam kehidupan bernegara atau di dalam kehidupan berbangsa itu adalah bagaimana kemudian teman-teman menegakkan semangat anti korupsi. Nah, inilah yang nanti akan, Pak Satria bahas khususnya setelah UTS ya, agar itu menjadi suatu pengembangan yang, teman-teman bisa ketahui. Lalu agenda anti korupsi di Indonesia. Kita akan mempelajari tentang, nilai-nilai anti korupsi dari zaman dahulu, Orde Lama sampai, era saat ini ya, termasuk peraturan internasional dan nasional yang nanti akan menjadi pemahaman teman-teman. Lalu ada dampak masif korupsi di Indonesia dan kaitannya dengan Pancasila, sehingga banyak kemudian penyelenggara negara, banyak kemudian aparatus, pemerintahan atau aparatus negara yang kemudian memunggungi, ya itu bahasa Pak Satria, atau, bertolak belakang dari apa yang kemudian diatur di dalam atau yang dituangkan di dalam, Pancasila itu sendiri. Itu yang nanti akan Pak Satria sampaikan, dampak masif korupsi Indonesia yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bernegara, termasuk kaitannya dengan pembangunan, pemenuhan akses pendidikan, atau dalam bidang teman-teman pemenuhan akses masyarakat terhadap, jaminan kesehatan misalkan. Nah, teman-teman bisa mengkritisi hal tersebut dalam rangka sebagai watchdog atau pengawal agar jalannya pemenuhan, akses kesehatan itu tidak bertentangan atau, tidak melanggar, prinsip-prinsip anti korupsi seperti itu. Dan terakhir nanti teman-teman ada proyek tugas untuk diseminasi nilai anti korupsi Pancasila dan sistematikanya yang nanti akan Pak Satria jelaskan. Metode pengajaran nanti yang akan Pak Satria sampaikan adalah penyampaian materi tatap muka, mengingat sekarang di tengah pandemi, dan berdasarkan arahan dari Kaprodi Fakultas Kedokteran, maka, tatap muka akan dilakukan secara daring, tapi sebelumnya teman-teman akan mempelajari materi apa yang Pak Satria sampaikan melalui video yang akan Pak Satria upload di YouTube dan teman-teman nanti bisa mengaksesnya secara bebas. Yang kedua adalah tanya jawab. Tanya jawab diperuntukkan ketika kita sesi, bertemu via Zoom. Nanti teman-teman siapkan berbagai macam pertanyaan, hal-hal apa yang perlu dikritisi, dan hal-hal apa yang ingin teman-teman ketahui terkait dengan Pancasila dan anti korupsi. Lalu diskusi kasus nanti kita sering, sampaikan khususnya, mengingat Pak Satria juga berlatar dari ilmu hukum, nanti Pak Satria akan sampaikan berbagai macam kasus dan kaitannya dengan Pancasila dan juga anti korupsi di tengah-tengah perkuliahan, sehingga perkuliahan kita tidak monoton gitu ya, dan tidak hanya berpaku pada materi, perkuliahan seperti itu. Kita ada pengembangan kasus, termasuk penugasan, dan juga dialog interaktif. Mungkin juga di tengah-tengahnya nanti kita ada resensi film atau hal-hal apa yang menarik yang, teman-teman, prefer untuk mempelajari Pancasila dan anti korupsi. Mengapa ini penting? Agar teman-teman, agar Pak Satria dapat memahami apa yang, teman-teman inginkan atau teman-teman harapkan di dalam proses pembelajaran yang interaktif. Dan terakhir adalah studi project. Nanti ada studi project di akhir, semester, itu, tugas wajib, tetapi juga ada tugas lain yang bersifat terstruktur dan kuis yang akan Pak Satria sampaikan melalui penanggung jawab, mahasiswa kuliah, pendidikan Pancasila itu sendiri. Ya, dialog interaktif dan teman-teman, ada kewajiban 12 kali pertemuan itu 75% untuk mengikuti UTS dan UAS. Saya yakin teman-teman sangat aktif untuk mengikuti perkuliahan ini dan harapannya tidak ada yang, tidak aktif atau tidak mengikuti proses pembelajaran daring.
Lalu nilai akhir UAS, UTS, tugas, keaktifan, dan kehadiran. Teman-teman jangan khawatir apabila teman-teman mengikuti segala proses ini dengan baik dan dengan menjunjung tinggi etika akademik, saya rasa teman-teman akan mendapatkan nilai yang terbaik di perkuliahan ini. Dan buku-buku referensi apa? Nanti buku-buku yang terkait dengan filsafat, pendidikan Pancasila, atau pendidikan anti korupsi, teman-teman bisa gunakan. Nanti jika Pak Satria ada yang versi free melalui e-book atau jurnal-jurnal, nanti akan Pak Satria sampaikan melalui mata kuliah. Ya. Jadi itu terkait dengan perkuliahan pendidikan Pancasila dan anti korupsi. Saya lanjut ya. Tugas ya, ini tugas teman-teman di akhir semester ini yang tugas inti. Nanti juga seperti yang Pak Satria sampaikan ada tugas terstruktur dan kuis. Nanti Pak Satria pasti akan sampaikan H-1 maksimal sebelumnya kepada PJ MK. Tapi kalau tugas inti nanti mahasiswa akan membuat kelompok 4 sampai 5 orang yang itu membuat suatu proyek edukasi anak milenial yang menggambarkan nilai Pancasila dan semangat anti korupsi. Dalam bentuk apa? Bisa poster, bisa vlog, bisa kampanye anti korupsi, bisa penelitian lapangan dan pembuatan karya seni lainnya. Teman-teman tidak jangan kemudian memilih satu proyek saja. Teman-teman di antara 5 proyek tersebut dari 80 mahasiswa kurang lebih kedokteran nanti bisa memilih yang jelas dari 5 poin tersebut harus terpenuhi tugas tersebut. Itu tugas nanti yang akan dipresentasikan di akhir perkuliahan atau sebelum UAS. Tetapi nanti seperti yang Pak Satria tegaskan lagi, ada tugas terstruktur atau kuis yang akan Pak Satria sampaikan kemudian. Yang pasti tidak mendadak seperti itu ya. Itu terkait dengan tugas. Saya rasa itu terkait dengan pertemuan awal ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditampung melalui PCMK. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.